membuka Alkitab dari Injil Matius. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 39, melanjutkan apa yang telah kita bersama-sama pelajari mengenai mengasihi Tuhan. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara sekalian, hubungan antara dua hukum kasih itu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, dan mengasihi sesama. Relasi antara dua hukum itu dikalimatkan Tuhan Yesus dengan pernyataan Deutera te homoia aute, yang diterjemahkan dalam bahasa kita yang sama dengan itu. Homoia dari kata dasar homoios yang artinya similar, sejajar atau sama. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama itu sejajar, homoios. Hal ini berarti bahwa dua hukum tersebut tidak bisa dipisahkan. Kedua perintah itu merupakan dui tunggal. Kalau seseorang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah, maka ia juga harus mengasihi manusia. Sebab pada hakikatnya mengasihi Allah itu akan pasti terekspresi, terjemahkan dalam bentuk wujud tindakan konkret mengasihi sesama. Seseorang tidak bisa mengasihi manusia secara benar kalau tidak mengasihi Allah. Sebab Allah adalah satu-satunya sumber kasih sejati. Seseorang harus mengasihi Allah, itu jelas. Dan kalau seseorang mengasihi Allah, seperti yang telah saya kemukakan pada pertemuan sebelumnya, maka orang itu akan berusaha untuk mengenal Dia. Orang yang mengasihi Allah, orang yang pasti masuk proses keselamatan. Bagaimana ia dibentuk Tuhan untuk dikembalikan kepada rancangan semula atau tujuan awal Allah menciptakan manusia. Dengan demikian, saudaraku, dia akan belajar menyerap hakikat Allah. Seperti carang yang menempel pada pokok anggur. Ia akan memiliki naluri kasih, sebab Allah itu kasih adanya. Maka kasih yang diajarkan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada individu yang mengasihi Allah, akan direfleksikan kepada orang lain. Tanpa Allah berarti tanpa kasih, sebab Allah itu kasih. Jadi seorang yang sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk mengasihi Allah dan memiliki tindakan konkret untuk mengasihi Dia, tindakan konkret untuk mewujudkan kasihnya kepada Allah itu pasti terekspresi dalam bentuk wujud tindakan nyata mengasihi sesama. Kesatuan dari inti perintah kasih yang dui tunggal itu penting sekali dalam kehidupan orang percaya.
Jangan karena kita lancar berbicara mengenai anugerah, keselamatan hanya oleh karunia, only by grace, kita lupa hal yang sangat prinsip ini. Jadi kasih yang duit tunggal ini seperti sekeping uang yang memiliki dua sisi. Uang keping itu akan sah kalau memiliki dua sisi yang utuh. Saudaraku sekalian, dalam banyak agama, khususnya agama yang menekankan hubungan mistik secara pribadi dengan Allah dan dewanya, terdapat kecenderungan untuk mengobarkan atau memupuk kasih kepada Allah atau dewanya secara mistik. Ini sebenarnya sikap kasih kepada Allah atau dewa secara egois. Kasih kepada Allah yang bersifat mistik ini biasanya kurang, bahkan tidak memperhatikan kebutuhan secara proporsional. Kasih kepada Allah secara mistik ini, saya ulangi, biasanya kurang, bahkan tidak memperhatikan kebutuhan sesama secara proporsional. Orang-orang yang mengobarkan dan memupuk kasih secara mistik kepada Allah atau dewanya bisa mengorbankan waktu berjam-jam untuk yang saya sebut sebagai ritual pribadi. Ritual pribadi. Ritual pribadi. Bisa mengorbankan, menyediakan waktu untuk ritual pribadi bersama Allah atau dewanya. Ritual itu bisa berupa penyembahan, semedi, menyepi, pergi ke tempat jauh dari keramaian, menyiksa diri. Itu ekstrimnya, saudaraku sekalian, dalam agama-agama tertentu. Dengan demikian mereka merasa dapat memiliki hubungan yang eksklusif dengan Allah atau dewanya. Sampai taraf di mana mereka merasa memiliki Allah atau dewa mereka dengan prosentase yang lebih besar dari orang lain. Biasanya tokoh-tokoh seperti ini atau sosok seperti ini akan tampil sebagai perantara antara manusia dengan Allah atau dewa yang disembah, menjadi mediator. Dengan ritual pribadi itu mereka merasa dapat menyukakan hati Allah atau dewa mereka. Pada dasarnya kasih kepada Allah atau dewa seperti ini adalah penyembahan atau pemujaan kepada diri sendiri. Tanpa sadar, saudaraku, mereka melakukan praktek pemujaan atau penyembahan kepada diri sendiri secara terselubung. Kalaupun mereka mencoba berusaha untuk membangun hubungan eksklusif dengan Allah atau dewanya dengan ritual pribadi yang harganya bisa tanpa batas, berapapun. Mau puasa berapa lama, mau meninggalkan keramaian kota metropolis, tidur di tempat-tempat keramat, di kuburan, tidak masalah. Mereka menemukan ilah Allah atau dewa mereka. Tetapi tahukah saudara, di balik itu mereka juga sebenarnya memiliki penyembahan pemujaan kepada diri sendiri. Bagaimana membuat dirinya eksis di dalam pemujaan atau penyembahan itu. Pada dasarnya orang-orang seperti ini sebenarnya antroposentris. Antropos itu manusia. Antroposentris itu artinya berpusat pada manusia. Egosentris, berpusat pada ego. Tidak teosentris. Orang yang mengasihi Allah secara mistik ini bisa mengatakan bahwa ia mengasihi Allah, tetapi pada hakikatnya ia memuja dirinya sendiri.
Dan dewasa ini, saudaraku sekalian, praktek seperti ini juga sudah ngetren di lingkungan komunitas Kristen. Dan sebenarnya di sepanjang sejarah gereja selalu saja ada praktek-praktek seperti ini. Cuman mungkin tidak terbaca atau orang tidak berani mengkritisi. Nah, sekarang kita dengan teduh, ya, tanpa sikap stereotip, ya, tanpa sikap curiga atau mau menyalahkan, ya, tanpa sikap a priori, ya, tetapi dengan berpikir yang jujur dan cerdas, kita akan melihat praktek-praktek keagamaan seperti itu yang sebenarnya tidak tepat pada kebenaran yang Allah berikan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi lagi, dewasa ini praktek kasih seperti ini cukup ngetren di lingkungan Kristen dalam bentuk yang bermacam-macam, saudaraku, tetapi dengan substansi yang sama, inti yang sama, unsur yang sama, substansi yang sama. Kalau kita mau jujur meneliti itu. Kalau kita mau jujur meneliti itu. Di antara orang-orang Kristen yang terjebak dalam kebodohan ini, menganggap gelora kasih kepada Allah versi tersebut merupakan keunggulan mereka. Keunggulan mereka dari orang percaya yang lain. Kalau di kelompok para rohaniwan atau pendeta-pendeta, khususnya di kalangan gereja-gereja karismatik, di antara mereka akan menyediakan waktu berjam-jam untuk berdoa. Mereka akan memiliki hari-hari puasa. Ada waktu untuk meninggalkan keramaian. Pergi ke bukit doa, menyepi. Dengan cara itu membangun hubungan yang eksklusifnya dengan Tuhan. Hati-hati, saudara. Saya tidak mengatakan berdoa berjam-jam itu keliru. Saudara, saya tidak menganggap salah orang berpuasa atau meninggalkan keramaian, pergi ke tempat yang teduh atau tenang untuk berdoa atau berperkara atau berurusan dengan Tuhan. Tetapi dasar pemikirannya apa? Mesti punya landasan. Dasar pemikirannya itu apa? Mesti punya landasan, saudaraku sekalian. Tadi pagi saya bertemu dengan seorang sahabat. Kita ketemu ya, katanya. Oke, saya sudah janjian dari kemarin. Kita pergi ke restoran ini pagi-pagi jam 9. Oke, yuk datang dulu. Saya tahu ini restoran makan mie, sedangkan saya menghindari karbohidrat. Jadi saya suruh duluan saja, mereka setelah makan saya muncul. Ketika saya tiba memang betul sudah selesai makan. Terus saya makan, Pak, enggak, makasih saya boleh minum aja ya. Oh, enggak boleh dong, kita udah jauh-jauh nih, enak restorannya. Waduh. Separuh dia bilang. Oh, oke deh, separuh. Bihun aja, jangan mie. Oke, separuh ya. Duduk. Terus anaknya berkata, Om kan suka itu pangsit. Iya, pangsit, tapi 2 biji aja, pangsit goreng. Terus pelayannya datang, dipanggil kan. Setelah bihunnya sudah ada, pangsit sekarang. Pangsit 2, nggak boleh, kata si pelayan. Itu minimal 3. Oh, dia bilang 2 aja ya Om ya. Oke, saya bilang ya oke 2 aja. Waktu pelayan datang, nggak boleh. Dia agak mikir, kita ya deh 3, minimal 3. Lalu dibawain. Loh, saat saya makan mie bihun, tadi bilangnya pangsit goreng. Kalau pangsit goreng 2 itu boleh. Kalau pangsit yang basah, kuah, itu minimal 3 separuh. Jadi sama-sama ngomong pangsit, tapi konsepnya beda. Ini otaknya pangsit kuah, ini pangsit goreng. Terus anak menantunya berkata, tadi kita bilangnya pangsit goreng ya? Iya. Saya mau bilang gini,
You kan tahu kalau biasanya 2 boleh. Kenapa you nggak bilang biasanya aku boleh kok gitu? Kenapa kalau you bilang begitu pas nyambung? Karena you nggak bilang jadi nggak nyambung. Lalu saya bilang gini, di gereja juga sering orang berkata begitu. Mari kita setia ikut Tuhan. Setianya di otak pendeta dengan setianya jemaat bisa beda. Mengerti saudara? Mari kita rajin berdoa. Doa itu apa? Kalau pendeta bangun pagi, sediakan waktu 1 jam berdoa nyembah, lalu jemaat doanya gimana? Ya sama. Tapi isinya doa. Pendeta berkata kasih karunia Allah kita diselamatkan. Jemaat dengar doa kasih karunia. Sama-sama kasih karunia. Belum tuh konsepnya sama. Dan sebenarnya banyak hal saudaraku yang harus dibedah dengan teliti, detail. Supaya kita punya persepsi konsep yang sama. Itulah sebabnya maka kita perlu tekun. Tidak bisa belajar kebenaran itu dalam waktu singkat lalu bisa mengerti saudara. Apa yang saya pahami belum tentu saudara pahami. Kalau saya berkata mari kita mengasihi Tuhan, saudara juga iya Tuhan aku mengasihi engkau. Bisa enggak sama? Sama-sama menyebut mengasihi Tuhan, tapi belum tentu sama. Nah kalau pendeta mengasihi Tuhan itu berarti pergi ke bukit doa, puasa, untuk membangun eksklusif, untuk membangun eksklusivitas dengan Tuhan. Lalu jemaat yang harus pergi jam 5 pagi dari ujung aspal Bekasi, naik motor, lalu jam 8 gak boleh terlambat, kalau terlambat dipotong gajinya, gimana? Ini saya lempar dulu ya masalah ini supaya saudara nanti akan menemukan maksud kebenaran ini saya kemukakan. Mari kita melayani Tuhan. Yes, melayani. Kalau melayani pendeta, pendeta melayani itu apa? Oh dia besok, betul nggak? Dia buat gereja itu maju, jemaat banyak. Lalu bisa diperluas, beli tanah sebelah gereja, bangun pastori, rumah gereja. Lalu kolektor tambah banyak. Pendeta yang tadinya naik motor sekarang naik mobil. Mari kita mengasihi Tuhan. Cuma mari kita mengasihi Tuhan. Kita kumpulkan harta di surga. Nah di dalam benak pendeta itu gak sedikit yang namanya melayani itu menggelar kegiatan gereja. Dan kalau you mau melayani, ikut mewujudkan penggelaran ini, betul nggak? Nah bagaimana dengan jemaat yang tidak punya akses ketemu pendeta, tidak punya kesempatan aktif di pelayanan? Gimana bentuk pelayanannya? Apa itu pelayanan? Kan akhirnya saudara orang yang tidak memiliki kesempatan aktif dalam kegiatan gereja akan berpikir bahwa dia tidak melayani Tuhan atau kurang melayani Tuhan. Nah kalau orang tidak melayani Tuhan di bumi ini, mau jadi apa nasibnya di kekekalan? Saudara mengerti apa yang saya katakan? Ini namanya kekusutan yang harus diurai dengan jujur. Jadi kalau mengasihi Tuhan itu lalu diwujudkan dalam ritual pribadi orang bisa beda. Seorang pendeta doa 6 jam, lebih unggul. Apa betul lebih unggul? Dari Pak Markus yang berangkat dari ujung aspal Bekasi jam 4:30 pagi untuk menjangkau kantor jam 8 supaya anak istrinya bisa makan, anaknya bisa sekolah. Jangan bodoh berkepanjangan. Kita harus melihat kebenaran dengan jujur dan telanjang. Nggak boleh dimanipulasi untuk kepentingan kelompok, institusi, organisasi, atau lembaga gereja. Nah kalau seseorang mengasihi Tuhan dan membangun eksklusivitas hubungan dengan Tuhan dengan ritual pribadi, cara-cara tokoh-tokoh agama yang bisa kita lihat dalam hidup banyak agama, wah, apa artinya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Apa itu? Nah, mesti dijabarkan lagi kalimat itu. Kan
BL bisa berkata, mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Lalu, itulah namanya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang tidak bisa bahasa roh, menyembah dalam bibir dan tidak benar. Proses perjalanan pengalaman keagamaan atau pengalaman rohani itu, masing-masing kita beda. Tapi esensinya harus sama. Nah, kita mesti menangkap substansinya, menangkap esensinya, saudaraku. Kalau tidak menangkap substansinya, jadi apa? Harus menangkap, saudaraku. Nah, kalau praktek yang salah seperti yang saya kemukakan dari tadi itu terus berkembang, itu sampai tingkat di mana ada orang-orang Kristen tertentu atau tokoh-tokoh Kristen tertentu merasa memiliki persentase yang lebih besar memiliki Tuhan, persentase yang lebih besar memiliki Tuhan dibanding orang lain. Lalu dia juga tampil sebagai perantara antara umat dengan Allah. Seperti itu agama lain itu. Dan ini bisa memandulkan pertumbuhan iman orang percaya. Saya berdoa saudara sekalian, supaya saudara nanti akan bersama-sama di surga dengan keluarga saudara. Yang membuat orang ke surga doa dia atau kebenaran yang dilakukan oleh umat. Dikit-dikit saya doakan saudara, supaya usahamu diberkati. Bukan tidak boleh mendoakan, kita harus saling mendoakan. Sebagai seorang pelayan jemaat, doa dengan beban yang dalam untuk jemaat mesti. Tapi itu tidak menentukan jemaat selamat. Sekali lagi, dengan pernyataan yang tadi saya kemukakan, bukan berarti berdoa berjam-jam dan berpuasa, pergi ke bukit doa 1-2 minggu. Bukan berarti salah, jangan berkata begitu, saudaraku, ya. Kan saya sudah dengar orang berkata, gembala saya sedang pergi ke Israel 40 hari. Dia mau menemukan visi dari Tuhan. Boleh, bukan salah, boleh, bisa. Tapi tidak harus hanya begitu. Ini sudah pergantian tahun. Sekarang Bapak Gembala Sidang kita sedang puasa bersama untuk menemukan visi dari Tuhan. Bukan tidak boleh, tapi substansinya apa sih gitu. Kalau dapat visi, lalu visi itu apakah memiliki peran yang signifikan, peran yang kuat untuk betul-betul membawa manusia kepada maksud keselamatan itu. Yang kita tahu adalah dikembalikannya kepada rancangan semula dan tujuan awal Allah menciptakan manusia. Saudaraku sekalian, waktu untuk bertemu Tuhan secara pribadi, berdoa, baca Alkitab, membaca renungan, bahkan bisa 1-2 minggu pergi keluar kota, waktu-waktu yang bisa diadakan, dan itu waktu yang mahal, saudaraku. Itu waktu yang berkualitas, bisa. Tapi bukan hanya itu loh waktu berkualitas. Memang waktu seperti itu harus juga diadakan. Tetapi harus diingat bahwa halal itu bukan menentukan seorang memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Nah, ada bapak ibu yang jadi pegawai, boro-boro 2 minggu. Nggak masuk 5 hari juga sudah diancam oleh atasan. Bagaimana bisa 2 minggu pergi ke bukit doa? Apakah orang yang pergi ke bukit doa lebih berkualitas rohaninya? Nah, kita harus belajar kebenaran, dan ini bisa menjadi revolusi yang positif, revolusi iman yang benar. Sebab eksklusivitas hubungan dengan Tuhan ditentukan kesediaan seseorang mengasihi Tuhan secara benar. Dan mengasihi Tuhan secara benar bukan secara mistik, seperti yang kita jumpai dalam agama-agama di dunia, atau tokoh-tokoh dari agama-agama yang ada dalam dunia ini. Pada dasarnya kasih kepada Allah secara mistik adalah bentuk penyembahan kepada diri sendiri dan egoisme. Paling tidak dia mau ikut merapat menyatu dengan yang disembah supaya ia mendapatkan nilai diri dari manusia lain. Nangkep? Oh, ia merapat dengan Tuhan, ia melekat dengan Tuhan. Bagus. Tapi kamu hargai saya ya dengan nilai ini.
Dia cari pemujaan di situ. Dia mencari nilai diri di situ. Makanya ritual pribadi seperti itu buat dia penting. Berdoa berjam-jam, berpuasa, menyepi, dan lain sebagainya. Dan betapa bangganya kalau bisa berkata, saya berdoa 1 hari 6 jam loh saudara. Waduh, lalu yang lain benar-benar ini sahabat sejati Allah. Saya tidak katakan salah berdoa 6 jam itu kalau saudara memang ditempatkan Tuhan di situ, silakan. Tapi itu bukan satu-satunya yang menentukan kualitas hidup iman seseorang. Nah, kalau orang merasa menjadi bernilai karena hal tersebut, nah di sini kita baru melihat yang dimaksud dengan kesombongan rohani, tingkat tinggi dan sangat terselubung. Saudara, masih bersama saya? Bisa diaminkan? Oke, yuk merapat dengan Tuhan, tapi jangan cari nilai diri di balik prestasi dari kerohanian, nilai kerohanian yang kau miliki. Orang-orang seperti ini kalau nantinya tidak ngomong, aku mendapat pesan dari Tuhan, waduh, dia rugi, dia mesti menyampaikan itu, karena itu yang mau dicapai. Nabi-nabi palsu itu begitu, saudara. Dan ya, saya bukan sudah sempurna, tapi terus terang saya kagum dengan keberanian orang-orang itu. Kagum nekatnya gitu loh. Wah, nih orang bener-bener nih nekat nih. Sebab ketika dia menyampaikan pesan-pesan yang kemudian diteropong oleh kebenaran firman salah, saya yakin ini bukan dari Tuhan. Tuhan yang diajarkan Alkitab tidak seperti yang dikatakan orang ini. Pasti bukan. Tetapi saya menemukan orang-orang itu juga tulus dalam kebodohan. Pasti Tuhan pernah bicara, Tuhan pernah menegur mereka, tapi mereka keras hati. Sampai tidak kenal dirinya sendiri. Mereka tidak akan bisa berkata, saya tidak tahu Tuhan, pasti sudah diperingatkan berkali-kali. Kamu dasarnya ini begini nih, kamu mau jadi pendeta lebih besar dari orang lain. Dasarnya kamu mau kaya. Dasarnya supaya kamu bisa mengalirkan uang ke rekening istrimu. Dasarnya supaya anak-anakmu, keluargamu jadi terhormat di mata banyak orang. Dulu pasti ditegur. Cuman gak mau dengar sampai gak bisa mendengar. Jika ritual pribadi tersebut menjadi usaha untuk memperoleh nilai diri, itulah kesombongan. Dengan nilai diri ini, sebagai orang khusus dalam tanda kutip, orang khusus Tuhan, mereka seakan-akan mendapat legitimasi atau pengesahan untuk mendoakan orang lain. Dikesankan doa orang-orang ini lebih mujarab dibanding doa orang lain. Makanya banyak jemaat pengen didoakan. Menjadi kebutuhan mendesak kalau pendeta itu yang mendoakan. Pendeta itu yang tumpang tangan. Akhirnya ini menjadi praktek perdukunan. Sebab perantara kita cuma satu, Tuhan Yesus. Amin. Dan setiap kita harus memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Nah, masalahnya memang bagaimana membangun hubungan yang eksklusif itu. Itu masalahnya. Apakah harus berdoa 4 jam, 5 jam, 6 jam? Apakah harus mesti pergi menyepi atau puasa Senin Kamis? Ada seorang petugas, ada petugas yang memperbaiki jaringan internet di rumah. Lalu saya menyuruh pegawai di rumah, coba tanya dia mau minum apa, mau kopi, teh, air putih atau sirup, ada. Lalu banyak kue-kue yang masih baik dimakan, ya, karena belum lama ini tahun baru ini. Tahun baru Sinsia maksudnya. Terus dihidangkan di meja. Saya tanya, kenapa satu? Ada teh manis rupanya. Lalu ada kue. Ya. Kenapa satu? 2 dong. Enggak Pak, yang satu puasa. Wah, tertarik dong saya. Saya tanya sama dia, Pak yang puasa yang mana nih? Ini nih, ditunjuk temannya. Yang lebih muda.
Mungkin sekitar umur 35, 34. Bapak itu umur 45 sampai 50. Kalau saya maaf ya belum bisa. Yang ini yang puasa, yang muda. Saya tanya, puasa Pak? Ya lah Pak. Tirakat atau apa istilahnya? Ya istilahnya ya mengurangi nafsu. Oh gitu. Coba di tengah kesibukan kerja dia bisa puasa, saudara. Ini usaha yang serius. Tapi apakah orang harus puasa untuk memiliki nilai? Bukan tidak boleh puasa loh, jangan salah loh. Wah Pak Eras anti doa berjam-jam. Bukan itu maksud saya ya. Ya orang suka ambil sepotong lalu ini. Ada orang bilang, pendeta yang anti perpuluhan itu Pak Eras. Maksud saya bukan anti perpuluhan. Maksud saya kita itu segenap hidup milik Tuhan. Jangan merasa memberi perpuluhan lalu sudah memberikan milik kita buat Tuhan. Tetap setiap kita harus menganggarkan, bukan menyisakan. Begitu dapat gaji, banyak penghasilan, sekian mesti untuk Tuhan. Entah berapa. Jangan berpikir 10% untuk Tuhan, 90% buat saya. Enggak begitu maksud saya. Jadi sepotong dengar salah kan? Betul? Gitu. Menganggarkan tetap. Kalau enggak, you enggak mengasihi Tuhan dong. Ya. Nah, saudaraku, jangan merasa jadi orang khusus karena puasa Senin Kemis. Nah, perhatikan kalau anggota jemaat bisa punya ritual pribadi yang istimewa, dia tidak akan biasanya nggak akan puas, diam, nggak akan puas. Pasti nanti akan begini. Saya pesan dari Tuhan untuk Bapak Gembala. Nangkap maksud saya? Oh saya semalam mendoakan Anda lalu ada pesan. Nggak mungkin dia diam. Jarang orang yang diam, nggak mungkin. Nangkap maksudnya? Dia mesti jual diri. Dia mesti jual dirinya. Aku sudah berdoa, aku sudah puasa. Aku punya hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Nah banyak pendeta-pendeta yang capek ngurusin jemaat yang bikin ini. Dulu saya capek. Tapi sekarang saya sudah tahu cara menghadapinya. Pak ada pesan dari Tuhan. Tidak perlu lewat kamu. Kecuali saya jahat. Gitu. Udah. Tidak ada. Kecuali saya jahat. Saya tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saya mesti dengar suara Tuhan lewat kamu. Tidak ada. Bagaimana Tuhan mau meruntuhkan bangunan besar gereja? Seorang gembala sidang, seorang pimpinan diatur oleh jemaat yang katanya mendengar suara Tuhan. Wah, Tuhan macam apa itu yang nggak ngerti struktur organisasi? Kira-kira aja dong. Dulu sering kan begitu, kita kadang-kadang suka ngalah loh. Karena hidup kita kurang bersih. Enggak, sekarang udah enggak. Jangan coba-coba. Di Kelapa Gading pernah loh. Lagi kebaktian, hai dialah hambaku, diam. Saya begitu. Dialah hambaku yang begini-begini mau memuji. Saya diam. Saya minta semua tenang ya, diam. Enak pesan-pesan apa? Kayak restoran orderan aja loh. Kalau seseorang sudah merasa sebagai orang khususnya Tuhan, maka pernyataan-pernyataannya pun seakan-akan selalu suara Tuhan atau seiring dengan Tuhan. Bahkan berasal dari Tuhan sendiri. Walaupun melanggar prinsip exegesis, prinsip penafsiran yang sehat dan baik menurut Alkitab, tapi tetap distempel sebagai suara Tuhan. Tidak sedikit yang mengesankan bahwa mereka mendengar langsung pengajaran dari Tuhan. Tentu tidak sedikit di antara mereka yang selalu mengatasnamakan Tuhan dalam banyak pernyataan. Seakan-akan Tuhan berpesan pada umat atau orang banyak melalui orang-orang itu karena ada pesan Tuhan. Saudara, logikanya begini loh. Kalau Tuhan mengajar langsung itu berapa jam? Anakku, hai hambaku, nanti kalau kamu ke gereja pakai baju putih. Apa sepotong begitu? Pengajaran Tuhan itu kan batiniah, amin. Nggak mungkin menggarap batiniah itu lewat satu ajaran 1 jam, nggak cukup.
Tuhan mengajar langsung. Saya setuju Tuhan mengajar langsung, tapi berhari-hari, berjam-jam, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nggak mungkin cuman ketemu Tuhan, terus Tuhan ajarin. Tok, udah ngerti banyak. Di Alkitab pun nggak ada yang begitu, tau nggak? Musa saja harus 40 tahun. Paulus harus bertahun-tahun. Setelah bertobat, lalu boleh menjadi pengajar. Tuhan mengajar Paulus, iya, tapi bertahun-tahun. Tidak satu kali ketemu Tuhan lalu ada pesan, blek, itu Tuhan yang ngajar. Apa sih yang diajarin? Gini, nanti kalau menyembah Tuhan, tanganmu harus begini-begini. Nggak mungkin Tuhan ngajarin yang begitu-begitu. Mantap saudaraku. Saya minta Anda cerdas ya menanggapi apa yang saya katakan. Saya tidak mau memberi contoh yang buat pendeta lain tersinggung. Jadi saya buat contoh yang sederhana saja, tapi Anda kembangkan sendiri. Nangkep ya? Apa yang diajar ke Tuhan pasti batiniah sifatnya. Nggak mungkin nggak batiniah. Dan untuk mengajarkan hal yang bersifat batiniah itu panjang, saudaraku. Nah, kalau sudah jadi pendeta setengah dewa itu, lalu nggak boleh dibantah, nggak boleh dikritisi, dan membangun yang namanya kultus individu. Tapi di jemaat selalu ada orang-orang yang muncul seperti itu. Selalu ada. Dan kalau dia punya kesempatan menjadi nabi, jadi nabi di tengah-tengah gereja. Wah, itu kalau pendeta yang hidupnya tidak bersih, pendeta yang tidak cakap mengajar kebenaran, takut ngadapin orang-orang begini. Takut. Karena merasa rohnya lebih kuat ya. Tidak begitu, saudaraku. Bagi jemaat awam yang jatuh pada pola pemikiran yang salah ini, memang tidak se ekstrim rohaniwan, saya tahu. Tetapi akan memiliki kecenderungan yang sama. Orang-orang yang mengasihi Tuhan secara mistik cenderung merasa setengah dewa atau setengah malaikat, sehingga menjadi sombong rohani, saudara. Kalau ada orang punya hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, satu cirinya, pengen tahu? Dia tidak melukai siapapun. Ucapannya, tindakannya, perbuatannya tidak melukai siapapun. Titik. Anda tahu nggak nabi-nabi itu kadang malah menakutkan. Dekat yang begitu malah kayak takut gitu. Anda ngerti maksud saya? Nggak dibacain loh. Aku mau tanya sama dia ada pesan apa dari Tuhan untuk saya. Aduh, kok jadi bodoh, saudaraku. Lalu jarang nabi-nabi dari jemaat awam. Lalu masih kerja, bisnis, jarang. Ada sih. Biasanya kalau jadi full timer. Pendoa syafa'at. Tim pelepasan. Jadi gak produktif hidupnya. Sebab dia pikir langit baru, bumi baru. Hanya menyanyi dan berdoa, menyanyi dan berdoa. Tidur lagi, bangun lagi, makan lagi. Mbah Surip kali. Hubungan antara kedua bagian perintah kasih yang telah kita bersama baca di Matius 22, 37 sampai 39 tadi, itu merupakan hubungan mutlak yang artinya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan tanpa mengekspresikan secara konkret dalam tindakan terhadap sesamanya. Berangkat dari kenyataan bahwa Allah mengasihi manusia, sebab manusia berharga di matanya, maka seseorang yang mengasihi Allah pasti mengasihi manusia yang dikasihi Allah. Amin. Orang yang mengasihi Allah secara mistik, saudaraku, memang akan punya langkah-langkah yang bisa sampai dengan ekstrim guna membangun apa tadi? Ritual pribadi ini. Puasa berhari-hari, menyepi ke bukit doa. Doa berjam-jam, betul, bisa. Doa puasa, tidak tidur semalam-malaman berdoa, bisa. Tapi sesat di dalam pikirannya. Kenapa? Tidak punya landasan firman yang benar. Dia pikir itu lebih berat, saudara. Yang lebih berat itu dari Pak Markus tadi, dari ujung aspal Bekasi, naik motor, harus tepat jam 8. Dia tidak akan hutang uang kalau nggak sangat terpaksa, bahkan menghindari hutang uang dari atasannya. Dia belajar hemat dengan gaji 3,5 juta dengan anak 2. Dia belajar menyisihkan untuk pekerjaan Tuhan walanya 300-400 ribu. Pulang jam 9, setengah 10 malam.
Atau dia harus pulang agak sorean untuk bisa ikut pendalaman Alkitab. Itu jam-jam yang berkualitas waktu dia naik motor jam 4:30 pagi dari ujung aspal Bekasi itu. Sebab dia menemukan what is the reason we live. Dia menemukan itu dari suara kebenaran. Benar nggak saudara? Biarpun doa setengah jam, oke, amin, naik motor. Itulah ibadahnya. Itulah ritual pribadinya. Kalau anak kecil si Upi umur 3,5 tahun berkata, Mami, I love you. Setelah itu, Mami mainannya mana? Anak saya yang perempuan itu begitu loh. Waktu kecil. Sun, Papa. Dia peluk. Satu, Papa mainan. Kalau dia ada di sini, maaf sangat tersinggung. Emang kamu begitu, nak. Tapi hari ini dia berkata, Mama, saya mau menjadi seperti Papa. Selasa, ikut suara kebenaran. Jumat, ikut PA. Diomeli mamanya. Kapan kamu belajar? Pasti saya belajar, Mama. Saya pasti belajar. Kemarin dia berikan, Papa, saya dapat matematik 9. Bagus. Karena sebelumnya dia nangis. Dari sekolah yang matematiknya sulit. Nangis. Siapa temanmu yang bisa matematik, saya telepon, datang. Saya tanya, kamu pintar matematik? Siapa gurumu? Ada, saya telepon. Gurunya gak mau ngajar ke rumah. Saya ngomong, halo. Iya Pak, Koko saya itu murid Bapak dulu. Oke, sekarang kamu bantu saya bisa ke rumah saya. Bisa Pak, bisa. Kenapa enggak bisa? Ini si kecil dulu. Mainan. Setelah besar nggak bilang begitu. Kalau kau cinta Papa, ikuti cara hidup Papa. Waktu kecil sayang Mama. Kalau besar nggak bilang sayang Mama lagi. Telepon, Mam. Ya, Mam. Mobilnya enak nggak dipakai? Saya ganti aja, Mam. Beli aja yang baru, jangan ada ya. Itu. Mam, bocor ya rumahnya. Udah Mam, jangan tinggal di situ dah. Ya. Ini ada, saya udah siapin rumah untuk Mama di sini. Jadi I love you-nya sudah beda. Bukan I love you Lord. Apaan sih? Tindakan. Amin. Naik motor gitu di ujung apa tadi? Bekasi. Itulah cara mencintai Tuhan. Dia kerja jujur, rajin. Dia bercahaya di tengah-tengah teman-teman sekerjanya. Ribut tidak, lebih baik mengalah. Diomeli, dimaki-maki, ya udah dah, memang gaji saya termasuk gaji untuk dimarahi. Sebenarnya orang dunia, artinya bukan orang Kristen pun bisa lakukan itu. Masa Anda nggak bisa lakukan sih? Ada yang harus pergi 2 minggu ke tengah laut, jauh dari keluarga. Apakah itu nggak lebih berat dari 2 minggu ada di Bukit Doa? Gimana sih mikirnya? Dan itu dilakukan karena mengasihi keluarga, mengasihi sesama, tidak mau mengecewakan orang tua yang telah membesarkannya, mempersembahkan cucu-cucu yang baik, yang sekolah, yang sukses, yang diberkati Tuhan, dan sampai melebar jadi berkat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Itu namanya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Begitu pentingnya perlakuan kita terhadap sesama, baik keluarga, tetangga, keluarga besar, sampai kepada masyarakat luas. Sehingga hal itu menjadi ukuran apakah seseorang diperkenan masuk dunia yang akan datang atau tidak. Kalau saudara membaca Matius 25, 31-46, tindakan perbuatan baik kepada sesama, itu diakui Tuhan sebagai perbuatan baik bagi Tuhan sendiri. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Kau mencintai aku, kasih makan orang lapar.
Engkau mencintai aku, kasih baju orang yang kedinginan. Orang yang mengasihi Tuhan akan berusaha mengupayakan keselamatan orang lain. Ada gairah menghargai nilai jiwa seperti Allah Bapa menghargai nilai jiwa manusia, sehingga yang mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang seperti ini tidak akan melukai siapapun dimanapun. Bukan hanya di tengah-tengah orang-orang Kristen seiman segereja, dimanapun. Dimanapun. Perbedaan strata, perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan golongan, perbedaan agama bahkan. Dimanapun dia tidak melukai orang lain. Orang yang mengasihi Tuhan itu, yang benar-benar menjadi anak-anak Tuhan itu, dimanapun menyenangkan hati Tuhan dengan tindakan yang tidak melukai siapapun. Kita makan di restoran, ada satu item yang lupa disajikan. Ditunggu-tunggu nggak keluar nih. Pak, yang ini belum keluar yang ini. Wah, tadi belum pesan, coba ambil. Itu tadi bonnya. Wah, kan udah ngomong. Iya sih. Kok nggak catat? Iya sih. Ya udah, nggak usah ya. Mangkelnya kita rasanya. Justru kita datang untuk masakan itu. Tapi di nasi udah mau habis gini piye? Sekarang kalau kita marah untungnya apa? Atau kita gini, mana manajernya? Mana? Satu ini. Yang begini mah bukan anak Tuhan. Lu boleh kaya, lu boleh jagoan, boleh menyembah dengan bahasa roh. Sorry, itu bukan Roh Kudus, roh kuda. Ya udah, soal begitu ya udah. Mangkelnya Pak, marahnya Pak, kita jauh-jauh makan untuk jenis makan yang terkenal di sini, kok bisa nggak muncul? Ngerti nggak, Allah tidak membuat itu kebetulan. Kau diuji. Iya ya tadi udah ngomong. Kan tadi ngomong. Iya. Kok nggak tulis? Iya lah. Ngomong apa? Buat apa? Ya udah. Sometimes kita menghadapi hal-hal yang melukai kita, saudaraku. Coba kita periksa. Pantaskah anak-anak Allah yang bermartabat berbuat begitu? Ya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan dimanapun tidak melukai. Dimanapun tidak melukai, saudaraku. Walaupun sangat jelas bahwa kasih kita kepada Allah harus diwujudkan dalam bentuk kasih kepada sama manusia. Namun demikian harus saya tegaskan bahwa perbuatan baik kepada orang lain belum tentu kasih kepada Allah. Orang-orang humanisme yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan juga punya praktek-praktek tindakan yang dalam tanda kutip kasih kepada orang lain, tetapi mengisolir manusia dari Allah. Dan ini bukan kasih yang benar. Sebab kasih yang benar itu harus sampai muara. Dan muaranya adalah keselamatan. Muaranya adalah keselamatan. Enggak apa-apa. Muaranya adalah keselamatan. Enggak apa-apa. Kita harus sampai merugi, harus capek, ya enggak apa-apa. Muaranya harus keselamatan. Kita berbuat baik, kan kita tidak selalu sampai membuat orang lain selamat. Ya, artinya belum sampai memberitakan Injil, belum sampai orang itu mengenal kita ini anak-anak Allah dalam Yesus Kristus. Ya tidak apa-apa. Tetapi orang-orang yang mesti kita jangkau, saya bertingkat selamat harus ada. Dan orang-orang yang benar-benar telah mengasihi diri sendiri, artinya memberi nilai terhadap diri sendiri yang benar dan berusaha masuk proses keselamatan, dia akan mengusahakan keselamatan untuk orang lain. Maka dikatakan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi. Apa maksudnya mengasihi sesama seperti diri sendiri? Tetapi yang satu ini cukup dulu saya katakan bahwa seorang yang mengasihi orang lain secara benar seperti yang Allah kehendaki pasti sampai pada tingkat keselamatan.
Walaupun sekali lagi tidak kepada semua orang kita bisa begitu. Saudaraku sekalian, sebagaimana dalam dasar titah ada dua bagian besar. Bagian pertama mengatur hubungan antara umat dan Allah. Jangan ada padamu Allah lain, sampai ingat kuduskan hari Sabat. Betul? Lalu mulai hormati orang tuamu, jangan membunuh dan seterusnya. Yang mengatur hubungan antar umat. Demikian pula kita. Berkaitan dengan humanisme tadi. Mereka menganjurkan perbuatan baik kepada orang lain, tapi tidak memiliki wilayah di mana orang bersekutu dengan Tuhan. Dua hukum tadi tidak bisa dipisahkan, tetapi punya kemandirian. Amin. Nah, nangkap maksud saya? Tidak bisa dipisahkan, betul, tapi punya kemandirian. Artinya, tetap harus ada waktu untuk bercinta dengan Tuhan dalam doa. Harus ada waktu di mana kita meninggalkan kesibukan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Harus ada waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Harus ada waktu itu kemandiriannya. Betul? Kesatuannya adalah bagaimana menerjemahkan kasih kepada Allah dalam tindakan konkret mengasihi orang lain. Maka ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Amin.